Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Petisi kampus yang mengkritik Presiden Joko Widodo terus bergulir sampai hari ini Rabu 7 Februari 2024. Kali ini datang dari sejumlah akademisi di Lampung. Petisi akademisi Lampung ini disampaikan pada hari ini sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mereka menyuarakan hal itu untuk keadilan serta demokrasi. Suara akademisi Lampung ini pun dibacakan di Student Lounge Fakultas Hukum Universitas Lampung, tepatnya di Jalan Sumatri Brojonegoro nomor 1 Bandar Lampung. Petisi kampus terhadap Jokowi ini berawal dari Universitas Gadjah Mada atau yang dikenal dengan petisi Bulak Sumur Yogyakarta. Pernyataan sikap terus merebak di kampus-kampus penjuru Indonesia. Mereka menyampaikan kritik sekaligus kekhawatiran atas netralitas penyelenggara negara di pemilu 2024. Akademisi mulai dari dosen hingga guru besar juga menilai Indonesia mengalami kemunduran dalam demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digerakkan. Nah, bagaimana tanggapan kita terkait hal itu, Prof? Kemudian yang kedua, bagaimana baiknya memang peran serta dari perguruan tinggi untuk mengawal demokrasi. Kalau Prof hari nanti sudah pergi, tidak ada yang bisa ditanya. Silakan kalau ada pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan, silakan. Presiden Jokowi, tanggapin ke kita seperti apa, Prof, terkait hal itu? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Prof Hari atau nanti mungkin bisa ditambahkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pengabdian untuk bangsa dan negara. Bandar Lampung, 7 Februari 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai petisi kampus yang diutarakan oleh sejumlah akademisi di Lampung yang bertempat di Universitas Lampung, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, Huri Agusto. Halo, selamat siang Huri, bisa dijelaskan terkait dengan petisi kampus yang disampaikan oleh sejumlah akademisi di Unila? Ya baik rekan Huri. Ya, Mutiara. Ya bisa disampaikan terkait dengan agenda petisi kampus yang disampaikan oleh sejumlah akademisi di Unila. Seperti apa isinya dan bagaimana tanggapan dari sejumlah akademisi tersebut, Huri? Oke, Mutiara dan Tribuners di rumah dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini sejumlah akademisi dari berbagai kampus di Lampung menyuarakan seruannya terkait kondisi demokrasi saat ini di Indonesia yang dinilai tidak memenuhi kaidah etika dan juga tidak demokratis serta tidak menjunjung rasa keadilan. Dan sejumlah akademisi berasal dari berbagai kampus seperti Universitas Lampung atau Unila, Universitas Tulang Bawang, Universitas Bandar Lampung, Universitas Saburai, Universitas Malahayati, Universitas Muhammadiyah Metro serta Universitas Mitra Indonesia. Dan pernyataan yang disampaikan oleh para akademisi ini sendiri menyikapi situasi dan kondisi terakhir politik di Indonesia saat ini yang dinilai telah menunjukkan gejala pudarnya keteladanan dan perilaku politik yang tidak memenuhi kaidah etika serta sikap demokratis dan rasa keadilan. Dan petisi yang disampaikan itu sendiri ada beberapa hal atau ada beberapa poin. Ya, ini yang bisa saya bacakan. Ya, ini yang pertama adalah keprihatinan terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang dinilai merupakan sikap yang tidak berdiri di atas kepentingan masyarakat, melainkan dinilai atas dasar kepentingan kelompok atau individu. Yang kedua adalah pelanggaran etika yang tidak hanya mencoreng
citra penyelenggara negara, namun juga merugikan bahkan meruntuhkan hak fundamental warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Yang ketiga, pernyataannya adalah sikap dan tindakan yang merusak prinsip demokrasi serta mengancam fondasi penyelenggara negara akan menimbulkan ketidakpercayaan dari publik bagi penyelenggara negara, yang dinilai ini akan menghilangkan legitimasi negara dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Dan para akademisi ini pun menyuarakan bahwa mereka secara nurani menyuarakan dan menyerukan ada beberapa poin di sini, ada 4 poin. Yang pertama adalah kebebasan berpendapat wajib dihargai dan dijunjung tinggi, sekaligus menghormati dan menghargai keragaman politik. Yang selanjutnya atau yang kedua, perbedaan preferensi dalam pemilihan umum merupakan sesuatu yang wajar. Lalu yang ketiga, mengkoreksi. Poin dari yang ketiga inilah mereka mengkoreksi para pejabat dan penyelenggara negara agar tidak ada lagi sifat-sifat atau perilaku yang nyata-nyata sebagai pelanggaran etika, dan ini ditujukan untuk menyindir Presiden Joko Widodo, sekaligus yang dimana anak kandungnya yakni Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan pasangan nomor 2 yakni Prabowo Subianto menjadi pasangan calon presiden pada pemilu atau Pilpres 2024 ini. Dan mereka menuntut bahwa penyelenggara negara harus dapat mengembalikan, memulihkan kepercayaan masyarakat untuk demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat. Dan mereka pun mengingatkan dengan tegas kepada presiden, menteri, gubernur, hingga di tingkat desa, serta aparatur sipil negara agar benar-benar bersikap netral pada pemilihan umum kali ini untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi di Indonesia yang lebih baik. Demikian rekan Mutiara. Baik, Huri, selain dari kalangan akademisi Unila dan juga guru besar di beberapa universitas yang tadi sudah disebutkan yang datang dari berbagai universitas dari Lampung, ini apakah ada mahasiswa juga yang turut andil untuk ikut serta ataupun untuk menyaksikan bagaimana petisi ini dikeluarkan oleh sejumlah akademisi di Lampung? Ya, Mutiara. Pada petisi ini sendiri atau pernyataan sikap ini sendiri tadi dihadiri juga oleh sejumlah mahasiswa yang diwakili oleh BEM serta sejumlah mahasiswa dari Universitas Lampung yang terlihat menggunakan alma mater Fakultas Hukum dan Fakultas Fisip Unila, dan mereka pun turut hadir di situ untuk menyepakati atau ikut menyuarakan pernyataan sikapnya terhadap situasi dan kondisi terkini, situasi politik terkini di Indonesia yang dinilai demokrasi di Indonesia telah cacat atau rusak. Oke, baik. Terima kasih banyak Huri atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digerakkan. Nah, bagaimana tanggapan kita terkait hal itu, Prof? Kemudian yang kedua, bagaimana baiknya memang peran serta dari perguruan tinggi untuk mengawal demokrasi? Kalau Prof hari nanti sudah pergi, ya ada yang bisa ditanya. Silakan kalau ada pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan, silakan. Presiden Jokowi, tanggapin ke kita seperti apa, Prof, terkait hal itu? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Prof Hadi, atau nanti mungkin bisa ditambahkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pengabdian untuk bangsa dan negara. Bandar Lampung, 7 Februari 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digerakkan. Nah, bagaimana tanggapan kita terkait hal itu, Prof? Kemudian yang kedua, bagaimana baiknya memang peran serta dari perguruan tinggi untuk mengawal demokrasi? Kalau Prof hari nanti sudah pergi, ya
tidak ada yang bisa ditanya. Silakan kalau ada pertanyaan tentang apa yang Ya, Tribuners, untuk mengetahui seperti apa tanggapan dari para akademisi yang ada di Provinsi Lampung dalam menanggapi situasi politik menjelang pemilu 2024, saat ini kita akan mendengarkan secara langsung seperti apa tanggapan dari salah satu akademisi dari Universitas Lampung yang akan menyampaikan terkait dengan tanggapannya jelang pemilu 2024. Malah tepatnya sekarang pertama pejabat negara kalau ada fenomena ada fakta ditemukan banyak pelanggaran. Oleh karena itu sudah saatnya perguruan tinggi itu menyuarakan menjelang pemilihan tanggal 14 Februari tahun 2024 ini berjalan dengan demokratis, berjalan dengan jujur dan adil. Dan ini malah sebenarnya adalah suara untuk preventif supaya pemilu itu hasilnya itu legitim, dapat kepercayaan publik. Nah itu tidak ada misalnya ada yang menuduh partisan. Tidak demikian. Kenapa hampir seluruh perguruan tinggi bersuara? Karena pemikirannya sama. Pencermatan yang dirasakan itu sama. Ada gejala bahwa ada sesuatu yang sudah tidak benar yang harus dikoreksi. Jadi sebenarnya aspirasi suara para akademisi konteks saatnya memang disuarakan sehingga misalnya pada saat itu muncul pernyataan bahwa presiden padahal pejabat itu harus tidak boleh mengambil keputusan, tidak boleh mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Ini kan sudah, kita ingatkan. Ini kan sudah terjadi dan sudah diketuk palu disampaikan termasuk dari KPU sendiri. Nah, bagaimana melihatnya sebagai akademisi melihat situasi saat ini sudah diputuskan sama MK dan juga KPU sudah menetapkan pasangan nomor 2 ya sebagai cawapres dan kembali kemarin jadi KPU memutuskan bahwa pasangan nomor 2 juga cacat etika. Nah, sebagai pandangan dari akademisi sendiri melihat seperti apa sih sudut pandangnya tentang penyelenggara pemilu khususnya KPU lokal. Jadi ini esensi sanksi etik ya. Sanksi etik itu adalah ditujukan kepada pihak yang diberi sanksi untuk memperbaiki diri. Ini ada peluang sebelum tanggal 14 kan. Nah harusnya idealnya itu Ketua KPU RI itu menyatakan menerima sanksi tersebut, kemudian berjanji berkomitmen untuk memperbaiki, berjanji bahwa tanggal 14 Februari tahun 2024 hari pemungutan suara, perolehan suara dan rekapitulasi berjalan dengan jujur, adil, setara untuk semua. Itu penting. Itu perbaikan ke depan. Kita optimis itu masih bisa dilakukan. Bisa, makanya kita harus suarakan dengan keras. Agar penyelenggara iya, agar pemilunya itu bagus, berjalan adil itu. Itu aja sebenarnya. Kemarin kan ada demo terkait ada beberapa kali termasuk di Lampung ini ada aksi demo ke PKB dan juga terakhir kemarin ada demo ke kantor wali kota Solo yang termasuk itu adalah calon wakil presiden. Nah, itu demo adalah tuntutan untuk komitmen bukan seperti yang disuarakan akademisi saat ini, tapi mereka untuk meminta komitmen menjaga Indonesia agar lebih maju. Ya, saya rasa suara masyarakat banyak itu harus didengar oleh para calon presiden, para calon wakil presiden. Mumpung masih ada waktu, beberapa hari lagi sih. Hari Senin sudah tanggal 10 kan, sudah minggu tenang kan. Ini sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari lagi kan. Ya, bagi penyelenggara negara, pejabat negara, penyelenggara pemilu.
pihak, terutama pejabat negara. Kalau ada fenomena Ya, Tribuners, tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana akademisi dari Universitas Lampung menanggapi petisi kampus yang mengkritik tentang Presiden Joko Widodo jelang pemilu 2024. Tadi juga sudah disampaikan mengenai isi dari petisi yang disampaikan oleh sejumlah akademisi dari Lampung yang terdiri dari beberapa universitas yang ada di Lampung, bahkan dihadiri langsung oleh mahasiswa dari Universitas Lampung. Baiklah Tribuners, mungkin itu saja breaking news bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, aplikasi Tribun X, Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribunlampung setiap harinya. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.